Ya, selamat pagi semua. Selamat Paskah. Sekali lagi selamat Paskah. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa mempersiapkan hati kita untuk merayakan Paskah. Paskah memang nanti baru akan Jumat Agung dan Paskah akan dirayakan minggu yang akan datang. Tetapi kalau minggu yang akan datang kita semua libur sehingga tidak bisa jumpa pada hari itu. Sehingga hari inilah kita akan masuk dan kemudian kita akan mencoba untuk mengerti apa itu Paskah. Setelah itu baru kemudian berharap minggu yang akan datang benar-benar kita bisa masuk dan menikmati Paskah dengan baik. Yang pertama saya mau menyambut anak-anak maupun Bapak Ibu Guru yang ada bersama dengan kami sebagai hamba Tuhan di Gereja Reform Injili Indonesia yang ada di Depok. Saya menyambut kita semua dan sekali lagi mau mengucapkan selamat mempersiapkan hati kita untuk merayakan Paskah. Pada pagi hari ini di sesi yang pertama saya akan pakai waktu untuk kemudian menjelaskan mengenai makna daripada 3 salib yang ada di atas Bukit Golgota. Ketika kita merayakan Paskah, saya tidak tahu apakah ada di antara saudara-saudara yang datang dari daerah-daerah Kristen. Saya datang dari Nusa Tenggara Timur, saya dari Kupang. Saya pernah pergi pada waktu Paskah di beberapa tempat yang mayoritas Kristen juga, seperti pergi ke kota Manado pernah, lalu kemudian di kota Ambon juga pernah. Di kota-kota itu, 3 kota itu paling tidak di Kupang, di Ambon dan juga di Manado. Kalau pada saat kita Paskah seperti ini, kalau teman-teman pergi, teman-teman jalan di pinggir-pinggir jalan, kita akan ketemu ada salib-salib ditaruh di pinggir jalan. Banyak sekali. Sepanjang berkilo-kilometer kita akan ketemu salib. Meskipun kita nggak lihat orang disalibkan di situ. Tetapi kita tahu ada banyak sekali salib dikasih kain ungu begitu ya. Jadi kota itu penuh dengan salib, tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah orang mengerti arti salib itu atau tidak? Percuma ada banyak salib ditaruh di rumah kita. Tetapi kalau saudara dan saya tidak mengerti apa arti salib itu bagi kita, mengapa salib itu begitu mulia, maka percuma semua itu. Saya mau menjelaskan kira-kira sedemikian. Pada abad yang pertama, ketika Kristen muncul pertama kali, ada banyak simbol di dalam kekristenan. Orang Kristen kadang-kadang pakai simbol merak. Merak adalah burung yang sangat indah, sehingga itu seringkali pada zaman itu digunakan untuk menggambarkan atau menyimbolkan keabadian. Kehidupan yang abadi di sorga itu adalah sesuatu yang indah, lalu digambarkan dengan burung merak. Maka zaman itu di abad pertama, orang Kristen sering pakai gambaran burung merak. Kemudian di dalam abad yang pertama juga ada simbol seperti merpati. Merpati adalah simbol daripada ketulusan, kesetiaan, dan sering dipakai untuk gambaran daripada Roh Kudus. Maka banyak gereja pada zaman itu, orang abad pertama kan mereka sembunyi-sembunyi beribadah, maka mereka pakai merpati sebagai simbol. Ketika mereka taruh merpati di pintu, orang langsung tahu, oh ini punyanya orang Kristen. Jadi mereka bisa masuk dan kemudian bisa beribadah. Mereka tidak beribadah sebebas kita. Pada abad pertama juga ada palem, daun palem, tanda kemenangan. Pada zaman itu kalau ada orang yang kemudian bertanding, ikut pertandingan menang, mereka disambut di kotanya dia sebagai orang yang menang itu dengan daun-daun palem. Simbol daripada orang yang dianggap sebagai pahlawan, orang yang menang, baik itu menang perang, menang di dalam berbagai macam pertandingan. Ada juga gambaran yang paling sering muncul hari ini dan sampai hari ini masih sering kita temukan di internet, itu ada gambar ikan. Ada gambar ikan, sederhana sekali seperti ini aja, lalu kemudian di tengahnya ada tulisan Iktus. Dari bahasa Yunani, Yesus Kristo Theo Hoios Soter. Apa artinya? Yesus Kristus, anak Allah dan juru selamat. Orang Kristen waktu itu tidak bisa tulis seperti di depan. Kalau kalian datang di gereja ini ada tulisan Gereja Reform Injili Indonesia. Tidak ada orang bikin apa-apa. Tetapi pada waktu itu kalau kita Kristen, kita itu menjadi Kristen berarti kita punya hidup itu ada di ujung tombaknya tentara Romawi. Nah, bagaimana supaya orang tidak tahu? Orang Kristen sering taruh di pintu-pintu tempat mereka beribadah itu gambar ikan, lalu pakai kata iktus di tengah. Memang kata iktus itu berarti ikan, tetapi itu akronim. I-nya Yesus, lalu kemudian ada Kristos, lalu kemudian ada istilah Theo, Huios, dan Soter. Yang cuma orang Kristen yang tahu. Apa artinya itu ya? Arti kata itu, akronim itu berarti Yesus Kristus anak Allah dan juru selamat. Jadi kalau mereka lewat ke pasar lalu lihat ada satu rumah, kok ada gambar ikan, ada tulisan iktus. Itu bukan tempat jual ikan. Itu adalah tempat orang Kristen punya tempat beribadah yang rahasia. Jadi mereka datang ke situ lalu mereka beribadah. Tetapi anehnya, tanda yang paling umum ditemui hari ini apa? Salib. Iktus itu waktu Pak Tama bilang ada gambar ikan, iktus kalian mulai mikir-mikir, yang mana ya? Karena mungkin jarang sekali kita temui. Burung merak juga jarang kita temui hari ini. Ada satu tanda yang sepertinya tanda yang kekal, yang terus ada, bertahan sampai hari ini. Salib. Pertanyaannya, kenapa mesti salib?
Pernah satu kali di dalam satu acara Paskah pertama khotbah, lalu kemudian ada teman yang tanya, kenapa orang Kristen harus pakai tanda salib? Bahkan kalau banyak gereja ada tanda salib di belakangnya. Kenapa mesti salib? Pertanyaan ini bukan pertanyaan orang Kristen zaman sekarang saja. Rasul Paulus waktu dia tulis surat 1 Korintus ayat yang pasal 1 ayat 18 dan ayat 23, dia bilang, yang merasa bertanya-tanya dalam pikiran dan hati tentang tanda salib ini bukan cuma orang Kristen. Bukan cuma orang Kristen zaman ini. Zaman itu orang Yunani sudah merasa, kenapa orang Kristen mesti pakai tanda salib? Maka Paulus bilang, pemberitaan mengenai Yesus Kristus yang tersalib bagi orang Yunani adalah kebodohan. Hanya orang gila zaman itu yang mau pakai salib sebagai tanda kebanggaan. Sekali lagi, nanti Pak Tama akan jelaskan, zaman itu orang gak akan mau pakai salib sebagai tanda yang membanggakan. Jadi kalau ada satu kelompok orang bilang, apa lambang gerejamu? Dia bilang, salib. Orang Yunani bingung, kenapa mesti salib? Orang Yahudi waktu bilang Kristen punya simbol utamanya atau simbol yang paling mulia adalah salib, orang Yahudi juga merasa bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa kamu datang dari orang Yahudi tetapi pakai salib? Pada abad yang pertama, salib adalah kombinasi dari dua hal ini, kejahatan dan pemberontakan. Yang disalib adalah orang yang paling jahat. Kalau ada orang disalibkan pada masa itu, tidak usah tanya dia bikin dosa apa. Orang langsung tahu, oh kalau ada disalib itu berarti dia adalah orang yang paling jahat. Maka orang Romawi yang biasa melakukan penyaliban itu orang Romawi kan ya. Orang Romawi tidak akan menyalibkan orang Romawi. Sudah? Orang Romawi tidak akan menyalibkan warga negara Romawi. Mereka akan menyalibkan orang lain yang bukan Romawi. Kenapa? Karena itu adalah hukuman yang sangat memalukan, sangat menjijikkan. Maka orang Romawi juga, ada seorang penulis namanya Cicero. Cicero bilang, kalau boleh kata salib nggak boleh ada di dalam tulisan-tulisannya orang Yunani, karena itu sebuah kata yang sangat memalukan. Salib adalah simbol daripada pengkhianat. Pada zaman itu, kalau ada tentara berperang, lalu kemudian di tengah-tengah perang dia lari. Setelah dia lari, dia kembali, apa yang akan dilakukan? Panglimanya akan panggil tentara yang lain, ambil dia, disalibkan. Waktu dia disalib, kemudian nanti di terakhir itu, orang Romawi, tentara Romawi punya martil, yang beratnya kira-kira 5 kg. Itu yang akan dipakai untuk meremukkan tulang orang-orang yang disalib itu. Salib adalah tanda atau hukuman bagi para pengkhianat. Maka kalau ada orang disalib, tidak ada orang yang mau bela dia. Salib itu adalah tanda kejahatan, tanda pengkhianatan, itu aib. Jadi kalau kita punya keluarga disalib, kita datang ada di situ, mungkin kita sedih. Tapi kemudian kalau ada orang tanya, itu keluargamu. Orang yang ada di bawah salib itu akan bilang, bukan, saya nggak kenal dia. Kenapa? Karena kalau dia disalib, semua keluarganya itu dapat aib. Kenapa? Karena orang yang disalib tidak pernah disalib dalam kondisi menggunakan pakaian. Kalau orang disalib pada masa itu, selalu disalib oleh tentara Romawi dalam kondisi telanjang. Untuk mempermalukan dia yang ada di atas kayu salib. Untuk mempermalukan seluruh keluarganya. Itu aib bagi keluarga. Maka banyak orang tidak mau disalib. Banyak orang juga pada saat yang sama tidak mau mengaku mengenal orang yang ada di salib. Salib adalah cara membunuh atau metode eksekusi yang paling kejam dan paling menjijikkan. Makanya orang Romawi tidak mau dihukum dengan cara itu. Pemerintah Romawi nggak mau hukum warga negara dengan cara itu. Kenapa? Karena terlalu menjijikkan. Cara membunuh orang dengan mengalami siksaan yang paling maksimum zaman itu adalah disalib. Kenapa? Habis dipaku kaki dan tangannya, kan tidak dipaku di sini kan ya, tapi dipaku di sini. Kakinya juga. Setelah itu digantung di atas kayu salib. Tempat berdiri itu cuman kecil segini, jadi dia harus jinjit di situ. Sampai kapan? Selama dia hidup, dia harus terus jinjit. Kalau enggak, tulangnya ini akan terbelah dua. Jadi dia harus terus bertahan sedemikian. Tapi siapa yang bisa terus jinjit selama berhari-hari? Dicatat orang yang paling lama mati di atas kayu salib itu 12 hari. Berarti hampir 2 minggu. Dia harus tahan terus badannya di situ. Itu adalah cara kematian yang paling mengerikan. Itu tanda dari apa yang disebut sebagai kematian. Maka tidak ada orang mau pakai simbol salib hari itu. Kok aneh? Orang Kristen hari ini merayakan Paskah. Kita ibadah hari ini merayakan Paskah kan? Kita merayakan apa? Merayakan salib Kristus. Kenapa orang Kristen mau pakai tanda salib? Hari ini saya mau ajak kita semua untuk belajar dari satu kisah di dalam Alkitab yang menunjukkan salib adalah sebuah tanda yang sangat mulia. Dunia boleh anggap itu sebagai sesuatu yang hina. Namun bagi engkau dan saya, tidak ada tanda yang lebih mulia daripada salib. Mari kita buka 2 bagian kitab suci. Yang pertama, Markus pasal yang ke-15.
Markus pasal yang ke-15 ayat 27 sampai 32. Kita mulai dari sana. Buka Alkitab saja yang sebelah sini ya. Ini ibadah. Ayat yang ke-27 sampai 32 kita baca bergantian. Pertama akan baca 27, Bapak Ibu dan teman-teman membaca ayat 28, kita bergantian sampai 32. Pertama mulai dari ayat 27. Markus pasal 15. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. 28. Dia terhitung di antara orang-orang durhaka karena orang yang tersalib adalah orang yang paling jahat. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Ayat 30. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok dia dan berkata di antara mereka sendiri, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Pertama mau menjelaskan mengenai 3 salib di atas bukit Golgota. Sekarang perhatikan kalimat paling terakhir. Bahkan kedua orang yang disalib bersama dengan dia mencela dia juga. Ini sudah disalib, sudah jadi orang paling jahat zaman itu. Mereka tidak tenang-tenang di atas kayu salib. Mereka bukan hanya merasa sakit, tapi di tengah-tengah kesakitan mereka, mereka lihat kepada orang yang di tengah, lalu mereka Alkitab bilang mencela dia. Sekarang mari kita lihat Lukas, teks yang kedua, yang terakhir Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Kita baca ayat bergantian 39 sampai 43. Pertama 39, Bapak Ibu dan Saudara, ayat yang ke-40 bergantian sampai 42, 43 sama-sama. Saya mulai dari 39. Lukas pasal 23 ayat 39. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. 43 sama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dan kami menaikkan syukur kami oleh Kristus yang telah diberikan bagi kami, yang mati di atas kayu salib bagi kami, menebus dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur ketika kami mengingat kembali cinta kasih Allah itu, kami dipanggil untuk sekali lagi belajar melalui firman dan kemudian mengenal siapa Kristus yang tersalib bagi kami dan untuk apa dia mati bagi kami. Maka kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus yang memberi firman hadir di tengah-tengah kami, memberikan ketenangan bagi kami, supaya kami boleh berpikir dan menerima kebenaran firman dengan baik, dipanggil oleh Allah kembali kepada dia, dengan mengerti makna Paskah yang sesungguhnya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada 3 orang yang ada di atas kayu salib itu, maka mau tidak mau kita coba memahami apa arti 3 salib itu. Yang pertama, tadi pertama bilang bahwa salib adalah sebuah kematian yang sangat menjijikkan. Salib adalah tanda pengkhianatan. Maka ketika saudara dan saya lihat salib, pertama memulai dengan 2 orang yang disalib di sekitar Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus ada di tengah dan ada 2 orang disalibkan di kiri kanannya dia. Ketika saudara dan saya baca teks ini, Alkitab bukan cuma mau bilang bahwa salib itu kematian yang menjijikan, bukan cuma itu. Tetapi Alkitab mau mengatakan kepada kita bahwa salib adalah simbol dari kepada kehidupan yang jahat dan menjijikan. Tadi pertama bilang itu aib bagi keluarga, aib bagi masyarakat. Kalau ada orang disalib di atas itu, banyak orang ada di situ, tidak ada satupun yang mau mengaku bahwa dia adalah bagian dari keluarga kami. Dia adalah bagian dari masyarakat kami. Tidak akan ada yang peduli dengan orang yang tersalib di situ. Kalaupun ada, cuman ada satu, yaitu penghinaan.
Maka teks yang tadi kita baca itu mengatakan waktu orang lewat di situ mereka lihat kepada Yesus, mereka lupa semua mujizat yang dia buat. Orang-orang itu mungkin adalah orang-orang yang dulu berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Lalu waktu Tuhan Yesus bikin mujizat 5 roti 2 ikan untuk lebih daripada 5.000 orang, mereka juga yang makan itu. Waktu Yesus pergi masuk ke dalam Yerusalem, mungkin sebagian dari mereka hari itu adalah orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus Kristus. Tapi waktu Yesus disalib, mereka semua diam. Dan sebagian besar waktu lewat di situ mereka menghina Yesus Kristus. Kenapa? Karena memang kalau orang digantung di atas kayu salib dia anggap layak untuk dihina. Tidak ada orang yang memihak kepada dia. Kalaupun ada yang kasihan, biasanya mereka diam. Mereka tidak berani bikin apa-apa. Kenapa? Karena salib adalah simbol daripada kehidupan yang jahat, kehidupan yang menjijikan. Itu aib. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab mau bilang itu adalah simbol daripada kegelapan secara rohani. Kegelapan secara moral, pemberontakan kepada Allah. Alkitab mau bilang 2 orang yang ada di kiri kanan Yesus Kristus, 2 salib yang ada di kiri dan kanan itu adalah simbol daripada kegelapan, kejahatan secara moral, kejahatan secara spiritual. Itu simbol pemberontakan kepada Allah. 2 orang itu mewakili kita yang sebelum diselamatkan ada di dalam cengkraman iblis dan di dalam belenggu dosa. Apa tanda orang-orang yang sedemikian? Apa tanda orang-orang yang ada dalam kegelapan moral? Apa tanda orang-orang yang ada di dalam kegelapan secara rohani? Apa tanda orang-orang yang dicengkram oleh iblis dan diperbudak oleh dosa? Saudara ingat 2 tanda ini. Yang pertama, mereka tidak sadar bahwa mereka orang berdosa. Mereka disalib di atas kayu salib karena mereka jahat. Mereka disalib karena mereka adalah orang berdosa. Biasanya itu adalah para pembunuh dan pengkhianat. Betapa jahatnya mereka. Tapi apakah mereka sadar bahwa mereka orang berdosa? Enggak. Teman-teman, dan saya tidak menemukan mereka menyesal sedikit pun. Tidak ada kalimat yang menunjukkan kami menyesal. Tidak, mereka tidak menyesal. Bahkan mereka merasa mereka benar. Maka Markus bilang, mereka bilang apa sama Tuhan Yesus? Kamu kan Mesias, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Artinya kami ini nggak layak dihukum. Seharusnya kalau kamu Mesias, kamu turun dari sini. Dan kalau kamu selamat, selamatkan kami. Mereka nggak bilang, kami orang berdosa, kamu orang benar, jadi selamatkan dirimu, biar kami mati. Mereka nggak ngomong itu. Salah satu tanda kamu dan saya adalah orang berdosa yang diperbudak oleh iblis, yang dicengkram oleh dosa, adalah kita tidak menyesali dosa-dosa kita. Bahkan sebaliknya, kita merasa bahwa kita orang benar. Sebaliknya. Karena saudara dan saya ada di bawah belenggu dosa, maka kita akan mencari kesalahan. Mereka mencela Yesus Kristus, seolah-olah Yesus lebih salah dari mereka. Kalau saya salah, saudara-saudara salah, paling tidak saya diam. Tetapi mereka tidak. Mereka merasa mereka lebih baik dari Yesus sehingga mereka mencela Yesus Kristus, kata Markus. Ini adalah ciri daripada keturunan Adam dan Hawa. Waktu mereka ada di Taman Eden, setelah mereka jatuh dalam dosa, Adam bilang apa? Ini saya jatuh gara-gara perempuan yang engkau kasih ini. Padahal baru berapa ayat sebelumnya, Adam bilang apa? Ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu puisi cinta pertama di dalam sejarah manusia. 1 pasal kemudian, dia langsung bilang begini, gara-gara perempuan ini. Siapa yang salah? Tuhan, kamu salah karena kamu kasih perempuan ini buat saya. Kalau dia nggak ada, saya nggak jatuh dalam dosa. Lalu Tuhan tanya sama Hawa, kenapa kamu ambil buah itu? Lalu dia bilang, habis kamu ciptakan ular sih. Ular itulah yang suruh saya makan. Artinya ular yang salah. Sebelumnya Alkitab bilang ular adalah binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak pernah bilang, Tuhan saya salah, saya sudah ambil buah itu dan makan. Tidak ada kesadaran bahwa mereka berdosa. Sekarang Pak Tama mau tanya, kalau orang tidak sadar dosa, bahaya tidak? Bahaya sekali. Karena kalau orang yang tidak sadar berdosa, dia punya ciri kedua, dia tidak pernah mengaku dosa. Apa ciri saudara dan saya ada di bawah cengkraman dosa? Kita buta secara spiritual dan secara moral. Kamu dan saya tidak sadar dosa, maka kamu dan saya tidak mungkin mengakui dosa. Tapi perhatikan kalimat ini. Tidak ada keselamatan tanpa pengampunan. Sekali lagi, tidak ada keselamatan tanpa pengampunan. Tetapi tidak ada pengampunan tanpa pengakuan dosa. Ini bahaya sangat besar. Tanpa pengampunan dosa, tanpa pengakuan dosa, tidak ada pengampunan. Tetapi tidak ada pengampunan, maka tidak ada keselamatan. Salah satu tanda. Coba nanti kita mulai pikir-pikir bagaimana saya. Apakah saya adalah orang yang sadar bahwa saya adalah orang berdosa? Atau sebaliknya, saya lebih cenderung melihat orang lain lebih berdosa dari saya. Sehingga saya menemukan bahwa diri saya benar. Tanda yang kedua,
Apakah saudara pernah datang kepada Tuhan dan mengaku dosa saudara kepada Tuhan? Tanpa pengakuan dosa, tidak ada pengampunan dosa. Tanpa pengampunan dosa, tidak ada keselamatan. Cuma satu kemungkinan, yaitu kebinasaan. Kalau saudara dan saya ada di atas, dibelenggu oleh iblis dan dosa, ada satu ciri ini: makin lama kita makin jahat. Kita rasa baik, tetapi kalau kita lihat dari Alkitab, makin lama hidup kita itu makin jahat. Saudara lihat ya, dua orang ini disalib karena mereka jahat. Di atas kayu salib, mereka menghina Tuhan yang suci. Jangan harap di luar Kristus yang nanti mati bagi saudara, yang telah mati bagi saudara dan saya bisa berubah secara otomatis, secara natural dari orang jahat menjadi orang baik. Guna pendidikan itu mencerahkan pikiran. Saya mengajar sebagai dosen, saya melayani sebagai gembala. Saya mengerti bahwa yang namanya pendidikan, kalian sekolah supaya guru mencerahkan pikiran. Guru yang hebat adalah guru yang bisa mencerahkan pikiran daripada murid-muridnya. Tetapi tidak ada guru di dalam dunia ini bisa mengubah hati muridnya. Satu-satunya yang bisa ubah hati saudara adalah nanti salib yang kedua yang kamu dan saya pelajari. Kenapa? Karena kalau bicara mengenai hati, itu ada bicara mengenai hati yang telah dibelenggu oleh iblis dan dikuasai oleh dosa. Nggak ada yang bisa tolong. Guru pun membutuhkan pertolongan Tuhan untuk hal ini. Salib adalah tanda kelemahan. Salib adalah tanda ketidakberdayaan. Kita tidak berdaya melawan dosa, maka makin lama kita akan jadi makin jahat. Salib adalah tanda kelemahan manusia, ketidakberdayaan manusia. Maka manusia yang tersalib pasti mati. Pada zaman itu nggak ada satu orang disalib turun dalam keadaan hidup. Mereka pasti mati. Masih ingat cerita 3 salib itu? Karena mau hari Sabat, apa yang dilakukan oleh tentara Romawi? Orang Yahudi komplain, nggak boleh ada jenazah digantung di atas sana. Harus segera turunkan. Tapi tentara Romawi pikir, loh ini baru dipaku hari Jumat. Kalau harus cepat-cepat turun, bagaimana baru 3 jam? Nggak mungkin 3 orang itu sudah mati. Maka apa yang mereka lakukan? Alkitab bilang tulang-tulang mereka diremukan. Ya, itu adalah caranya tentara Romawi. Mereka akan ambil martil yang tadi Pak Tama bilang besinya 5 kilo itu. Maka kira-kira ada 2 orang, mereka pakai tangga, mereka akan pukul dari kaki sampai kepala. Untuk apa? Untuk memastikan orang itu turun dari kayu salib sudah dalam kondisi mati. Salib adalah tanda kelemahan manusia ketika berhadapan dengan kematian. Kalian Pak Tama kasih satu cerita. Waktu Pak Tama SMP, sekarang kira-kira waktu masih SMP, Pak Tama kecil sekali. Sekarang usia Pak Tama 40 tahun aja masih kecil. Datang ke sini mesti pakai tatakan ini supaya bisa kelihatan dari sana. Kecil sekali. Waktu saya SMP kelas 1, kelas 2, kecil sekali. Tapi aneh, di sekolah saya meskipun saya kecil, tidak ada yang berani ganggu saya. Kenapa hebat sekali? Oh enggak. Karena saya punya teman, kami 3 teman akrab. Di antara 3 teman akrab itu saya yang paling kecil. Kalau kayak kelingkingnya saya. Lalu ada satu teman baik itu yang kira-kira segini, dan ada satu yang paling tinggi, paling besar di sekolah itu. Setiap kegiatan olahraga, mau olahraga apa? Mau basket, mau volley, mau sepak bola, dia pasti ada di situ. Orang yang paling energik. Tinggal satu kampung dengan saya, sehingga kalau kami pergi, jarak sekolah dari rumah dekat, tapi kami selalu sama-sama pakai motor. Ya siapa yang bawa motor itu? Yang paling tinggi, paling besar itu. Dia paling depan bawa motor. Yang paling belakang adalah yang paling sedang tuh. Lalu saya yang paling kecil di tengah. Biar nggak jatuh. Lalu kalau kami tidak pernah itu naik motor, jalannya itu sepertinya lurus itu. Dari kampung kami pergi ke sekolah, itu kira-kira 1 kilometer jalan turun sampai. Tapi karena pakai motor, kami nggak mau ambil jalan pintas dong. Kami harus ambil jalan yang paling jauh menuju ke sekolah. Sudah begitu, orang ini seperti ya olahragawan, sehat, kayak nggak takut mati. Dia di depan itu dia mulai gas motor itu. Kencang sekali. Saya kan paling kecil itu, kalau ditiup angin kan bisa lepas. Saya pegang kuat-kuat dia. Kemudian saya sebut nama, lalu kemudian saya bilang pelan-pelan. Dia bukan pelan, dia makin gas, lalu dia balik belakang, dia bilang, Tama, takut sekali, mati cuma 1 kali. Dalam hati saya, ya memang kalau mati cuma 1 kali. Kalau mati 1000 kali kamu ngebut nggak apa-apa. Ini mati kan memang cuma 1 kali. Begitu jatuh mati udah selesai kan. Tapi dia cuma bilang mati itu cuma 1 kali. Lulus SMP, SMA kami pisah. Saya sekolah di tempat lain, dia sekolah di tempat lain. Teman saya yang satu yang sedang itu sekolah tempat lain. Lulus SMA saya masuk sekolah pendeta. Teman saya yang ukurannya sedang tadi jadi dokter.
Yang paling besar jadi apa? Jadi preman. Di pinggir jalan minta-minta duit. Mobil sekali datang 1.000, tapi zaman itu 1.000 tuh signifikan. Jadi satu kali mobil pergi 1.000, waktu mobil balik lagi 1.000, terus begitu. Sampai satu kali sopir-sopir itu jengkel. Lalu mereka lakukan apa? Mereka bayar preman yang lain. Waktu teman saya itu minta duit, preman-preman itu sudah siap, mereka tangkap tangannya, mereka seret. Sambil preman yang lain pakai pisau itu tusuk dia berkali-kali. Waktu dia sudah ada di dalam kondisi sekarat itu, dibawa ke UGD. Waktu itu yang koas, dokter yang lagi praktek di UGD itu teman saya yang nomor 2 itu. Waktu mau bawa untuk dioperasi, teman saya bilang begini. Jadi setelah dia meninggal, teman saya telepon saya, kamu masih ingat? Dia sebut nama, saya bilang iya. Lalu dia bilang, Tam, dia barusan meninggal. Lalu teman saya cerita, waktu dia masih di awal dibawa ke rumah sakit, masih ada di antara sadar dan tidak sadar, dia berteriak-teriak kira-kira segini, saya tidak mau mati, saya tidak mau mati, saya tidak mau mati. Dia tahu dia mau mati dan dia tidak mau mati. Lalu teman saya itu bilang, Tama, itu kalau kamu masih ingat, kita kayak waktu kita masih kecil, kita punya mainan. Lalu orang mau ambil mainan kita mau tarik balik kan ya. Seperti itu. Dan dia berteriak-teriak. Waktu dokter operasi dia tidak tertolong, dia meninggal. Itu adalah kematian dia yang pertama. Sekali lagi, itu kematian dia yang pertama. Dulu waktu kami SMP, dia bilang mati cuma 1 kali. Tapi setelah umur makin bertambah, dia tahu mati cuma 1 kali dan itu berbahaya. Dia ingin mempertahankannya, tapi dia tidak bisa. Kenapa? Salib adalah tanda saudara dan saya lemah. Kadang-kadang kita rasa kuat, tidak, lihat ke salib dan engkau dan saya akan tahu, tidak akan ada manusia yang lolos dari kematian. Kalau kamu belajar dari salib, salib adalah tanda kelemahan dan ketidakberdayaan manusia. Bukan hanya dalam melawan dosa, bukan hanya dalam melawan kematian, tapi juga melawan neraka. Gak ada orang bisa lolos dari neraka kalau kamu memandang kepada salib. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau salib itu tanda kecelakaan, tanda kebinasaan, maka kamu dan saya ada dalam bahaya yang sangat besar. Apakah ada pengharapan dalam? Kan ini kuncinya. Kalau kamu mau menemukan pengharapan, kamu hanya bisa menemukan di salib yang kedua. Bagi saya, salib yang kedua adalah salib yang paling aneh di atas Bukit Golgota. Ada 3 salib di sana. 2 yang pertama adalah simbol dari segala kelemahan. Simbol bahkan daripada kelemahan secara moral, kejahatan secara moral. Tetapi ada 1 salib yang di tengah. Salib yang kedua, ini adalah salib yang paling janggal. Salib yang paling aneh di atas Bukit Golgota. Dia berbeda dari 2 salibnya lainnya. Bahkan dia berbeda dari semua salib yang pernah ada di dalam sejarah Romawi. Kenapa? Karena biasanya ketika orang disalib, mereka akan berteriak-teriak histeris karena rasa sakit. Saudara bayangkan ya, paku yang besar itu ada di antara 2 tulang di sini. Lalu paku yang lain itu ada di kaki. Lalu dia harus terus jinjit karena dia dipaku dalam kondisi bukan kakinya gini, tapi pakunya harus gini, kaki dipakuin. Lalu itu kan dikasih alasnya di ujung jari, lalu kemudian situ dipaku. Dia harus tahan supaya dia nggak bergerak. Pada saat dia lelah dan dia mau turunkan ini, paku itu akan congkel 2 tulang ini. Sehingga banyak yang mati itu karena dia punya ini tulang itu seperti terbelah. Lalu tentara Romawi akan pergi lalu ikat tangannya sampai dia mati. Maka di atas salib biasanya orang akan berteriak-teriak histeris oleh karena rasa sakit. Di atas kayu salib hanya ada caci maki oleh karena kemarahan, kebencian dan dendam. Waktu mereka sementara tersalib lalu kemudian ada orang lewat menghina mereka. Mereka tahu mereka akan mati, maka mereka akan balas dengan kalimat yang paling menyakitkan. Salib biasanya isinya adalah caci maki oleh karena kemarahan. Salib biasanya isinya adalah kebencian dan dendam. Biasa di atas kayu salib orang akan berteriak menyesali nasib buruknya. Sudah tidak ada masa depan. Seolah-olah orang-orang itu akan berteriak, kami menyesali kehidupan kami yang dulu. Kenapa kami begitu jahat? Mereka akan menyesal di atas sana tapi tidak ada gunanya. Hari itu di atas Bukit Golgota, semua orang akan menemukan pemandangan yang aneh di salib yang di tengah itu. Salib itu berbeda. Karena di atas salib yang kedua tidak ada teriakan histeris karena rasa sakit. Apakah ada sakit pada Yesus Kristus? Mestinya ada rasa sakit. Tetapi ketika Yesus Kristus merasa sakit di atas kayu salib, tidak ada caci maki karena kemarahan. Saudara akan mendengar kalimat pertamanya apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kalimat yang janggal. Itu janggal sekali. Nanti Pak Tama akan jelaskan ini di salib yang ketiga. Tetapi
Jarang orang mengatakan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada kalimat-kalimat yang begitu indah keluar dari mulut Yesus Kristus. Tidak ada penyesalan, seolah-olah Yesus merasa bahwa hukuman itu adalah hukuman yang layak bagi dia. Dia terima. Sehingga banyak orang pada masa itu kalau lihat, kok bisa begini ya? Yang lain teriak-teriak kesakitan, ini juga rasa sakit. Tetapi tidak ada kemarahan di sana. Dia tidak balas jahat dengan jahat, malah dia bilang mengampuni. Dia kelihatannya baik. Kami merasa bahwa dia yang tersalib itu diperlakukan tidak adil. Tapi kok dia terima seolah-olah dia layak. Ini orang kelihatan sangat lemah. Yesus begitu tenang. Sesekali ada suara lembut, teriakan yang keras. Tetapi teriakan dia, kata-kata yang keluar dari mulutnya, itu justru menyejukkan hati manusia. Di atas kayu salib, Yesus ini tampak lemah dan tidak berdaya dibanding dua orang itu. Tapi saya mau kasih ingat, salib Yesus Kristus adalah salib yang paling kuat. Hari itu. Pribadi yang paling kuat dan sepanjang sejarah, pribadi yang paling kuat yang pernah tergantung di atas kayu salib adalah Yesus Kristus yang kamu dan saya punya. Itu adalah salib yang paling kuat untuk menarik turun berkat dari sorga bagi kamu dan saya. Di atas Golgota ada satu salib yang berbeda dengan semua salib yang lain, karena ini adalah salib yang paling kuat untuk mengalirkan cinta kasih Allah dari sorga dan bukan murka dari sorga turun ke bumi. Satu-satunya salib yang bisa disebut sebagai mata air kehidupan yang datang dari sorga. Ini adalah salib yang mulia karena salib ini sekarang menghubungkan sorga dengan bumi. Dulu dosa memisahkan manusia dari Allah, tetapi salib Kristus menghubungkan sorga dengan dunia. Salib ini adalah salib yang mulia, tapi ini juga adalah salib yang paling gak adil. Yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus, orang yang suci. Tuhan Yesus itu paling tidak 3 kali sebenarnya pernah dihakimi. Pertama di tengah orang banyak. Tuhan Yesus pernah bilang begini sama mereka. Waktu mereka orang Yahudi itu marah sama Tuhan Yesus bilang begini, coba kamu kasih tunjuk satu aja salahnya saya sama kalian. Apa? Kalau saudara-saudara punya orang tua, punya guru, berani nggak orang tua sama guru bilang begini, kalian semua kasih tahu saya satu aja salahnya saya. Kalian akan bilang banyak, Pak, Bu, banyak. Tuhan Yesus itu di tengah-tengah orang banyak. Tuhan Yesus bilang kasih tunjuk satu. Orang banyak nggak berani ngomong. Yang kedua, pemimpin-pemimpin agama Yahudi adalah orang-orang yang dianggap paling cerdas, yang paling mengerti hukum. Bagi orang Yahudi, hukum yang paling suci adalah Alkitab Perjanjian Lama. Itu adalah hukum yang dipakai untuk melawan Yesus Kristus. Dan tidak ada satu orang. Di dalam Alkitab kalian bisa baca, tidak ada satu ahli Taurat, tidak satu pemimpin agama bisa membuktikan Yesus adalah orang berdosa. Yang ketiga, hukum yang paling rumit, hukum yang paling rapi zaman itu adalah hukumnya Romawi. Orang Romawi adalah orang-orang yang cerdas. Mereka susun hukumnya. Pada zaman itu tidak ada hukum lebih rapi daripada hukumnya orang Romawi. Pilatus pakai sistem hukum itu. Lalu dia adili Yesus Kristus. Alkitab bilang, Pilatus tidak menemukan kesalahan padanya. Maka salib Yesus Kristus, salib yang di tengah, adalah salib yang paling tidak adil. Dihakimi 3 kali. 3 kali ditemukan tidak bersalah. Bagi orang Yahudi, angka 3 itu angka sempurna. Bagi orang Yahudi 3 angka sempurna ini. Pertama angka 10, yang kedua angka 7, yang ketiga adalah angka 3. Ini adalah angka sempurna yang menggambarkan kesempurnaan Tuhan. Dan Yesus Kristus diadili 3 kali di hadapan manusia. Tidak satu pun menemukan dia salah. Ini adalah salib yang paling gak adil. Karena yang disalib di atas bukit Golgota itu adalah orang yang suci. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah kenapa dia mesti disalib di sana? Kalau dia suci, kenapa dia mesti disalib di sana? Inilah yang orang Kristen bilang kan. Dia disalib menggantikan saya. Dia disalib menggantikan saudara. Kalau kita bilang begini, hukuman itu tidak adil. Satu sisi tidak adil karena dia suci. Tapi itu adalah hukuman yang adil. Kenapa? Tuhan Yesus itu menghidupi seluruh hidup yang baik yang harusnya kamu dan saya jalani. Tapi kita gagal. Dia enggak. Lalu, karena kita gagal harusnya kita yang dihukum kan ya? Tapi kamu dan saya tidak disalib. Yang disalib adalah Yesus Kristus. Dia menjalani hidup yang harusnya kita hidupi namun kita gagal. Lalu kemudian dia mengalami kematian yang harusnya kita alami sebagai orang yang gagal. Alkitab bilang dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Dia mati karena kamu dan saya. Salib ini tidak adil. Karena salib ini menggambarkan kematian orang benar dan neraka bagi anak Allah. Wah, ini salib yang mengerikan. Tetapi juga bagi saya, salibnya Tuhan Yesus adalah salib yang paling mulia. Tahu dari mana salib Yesus adalah salib yang paling mulia? Di dalam sejarah, tidak ada satu orang yang turun dari salib dalam kondisi hidup. Yesus Kristus juga.
Tetapi juga pada saat yang sama, di dalam sejarah tidak pernah dicatat ada orang yang tersalib bangkit dari antara kematian kecuali Yesus Kristus. Ini salib yang paling mulia. Tidak ada salib yang berakhir dengan kebangkitan. Satu-satunya salib yang berakhir dengan kebangkitan adalah Yesus Kristus. Ini petunjuk bagi kamu dan saya, anak muda. Bapa membangkitkan Yesus Kristus, itu tanda bahwa Bapa berkenan atas karyanya dia. Bukti Yesus benar, dunia salah. Tapi Tuhan Yesus juga pernah bilang begini, aku memberi nyawaku, berarti dia akan mati. Aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Dia bangkit bukan hanya karena Bapa membangkitkan dia, tetapi dia bangkit karena dia mengambil nyawanya kembali. Satu-satunya manusia yang mati lalu bisa ambil kembali nyawanya, itu Yesus Kristus. Berarti pada saat yang sama dia mati, tetapi sebagai pribadi ilahi dia tidak pernah mengalami kematian. Manusia Yesus mati, tetapi keilahian Kristus tidak. Maka Yesus bilang, saya menyerahkan nyawa, lalu saya mengambilnya kembali. Kebangkitan adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian. Dia mati, tapi kubur tidak bisa tahan dia. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Tapi kalau dia bangkit dari antara orang mati, berarti dia sudah mengalahkan dosa yang membuat orang mati. Allah bilang upah dosa adalah maut. Artinya semua orang berdosa pasti mati. Yesus mati oleh karena dosa saudara dan saya, namun dia suci pada saat yang sama. Maka dia bisa bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan dosa. Dan dia telah mengalahkan kuasa neraka bagi saudara dan saya. Salib Yesus Kristus adalah salib yang mulia. Mungkin saudara akan bilang, tapi saya nggak lihat itu. Sekarang Patama akan jelaskan salib yang ketiga, tapi sebelumnya Patama mau sampaikan hal ini. Salib Kristus adalah salib yang mulia. Kalau orang melihat Kristus dengan benar dan melihat salibnya dengan benar, mereka akan sadar salib adalah salib yang mulia. Kalau kita sudah lihat kemuliaan salib Kristus, kamu dan saya punya hidup akan berbeda sama sekali. Yang mengubah hidup kita adalah kalau saudara dan saya sadar bahwa Yesus Kristus yang tersalib itu adalah Yesus yang mulia. Maka salib yang di tengah itu adalah salib yang mulia. Petunjuk paling jelas adalah salib yang ketiga. Tadi di Markus ceritanya bilang apa? Siapa yang baik di antara dua orang yang disalib itu? Tuhan Yesus di tengah, kiri kanan orang jahat semua kan ya? Alkitab bilang mereka dua sama-sama mencela Yesus Kristus. Tetapi coba perhatikan di dalam cerita Lukas, tiba-tiba ada satu orang berubah. Pak Taman tidak tahu yang di kiri atau yang di kanan, tapi salah satu berubah. Yang satu lagi terus, dari awal dia terus mencela Yesus. Tiba-tiba yang satu bilang begini, stop. Jangan lagi kamu cela dia. Kita berdua ini layak mati di sini. Tetapi dia tidak bersalah sama sekali. Dia tidak layak untuk mengalami kematian seperti kita. Awalnya orang yang di sebelah Yesus Kristus ini adalah orang juga yang merasa sakit, berteriak karena kekecewaan. Awalnya orang ini adalah orang yang juga melakukan caci maki karena kemarahan dan kebencian. Tetapi waktu dia mulai lemah, dia capek karena berteriak-teriak. Itu adalah fenomena umum hari itu. Mereka awal waktu disalib mereka berteriak, tapi makin lama tenaga mereka makin habis, darah mereka makin banyak keluar, dan mereka makin lemas. Pada saat dia mulai lemas dan kemudian tidak ada suara itu makin berkurang. Pada saat itulah dia mulai dengar kalimat dari orang yang ada di tengah di sebelahnya dia itu. Kalimat pertama, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya yakin orang ini ketika dia mulai tenang dan dia dengar suara itu, dia rasa suara ini aneh. Kok bukan caci maki malah pengampunan? Ini bukan sebuah kalimat yang biasa. Di tengah-tengah penderitaan dia yang hebat itu, dia sekarang sudah terdiam, sudah tidak punya tenaga, dan kemudian dia dengar Yesus Kristus bicara. Ada 3-4 kalimat keluar dari mulut Yesus Kristus. Lalu kemudian Roh Kudus mulai bekerja. Roh Kudus bikin dia dengar kalimat yang tidak didengar oleh teman di sebelahnya. Lihat ya, mereka dua disalib sama-sama. Ini mirip kamu dan saya tidak disalib. Tapi setiap kali saudara dan saya pergi ke gereja, sama-sama ada di hadapan Tuhan. Suara yang sama keluar dari Allah yang sama. Tidak tentu semua orang di dalam ruangan yang sama mendengar suara yang sama. Dua orang itu ada, satu di kiri, satu di kanan. Lalu kemudian Yesus bicara dengan suara yang kadang-kadang dia dengan suara yang keras. Suara paling keras para penafsir bilang waktu dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sisanya adalah suara yang begitu tenang. Suara yang begitu lembut, menghasilkan damai di dalam hati. Kata-kata Yesus Kristus didengar oleh orang itu. Dia mendengar kata-kata yang tidak biasa. Dia mendengar kata-kata yang menenangkan jiwanya. Dia mendengar kata-kata yang mendamaikan hati. Karena kata yang keluar dari mulut Yesus Kristus yang sementara berhadapan dengan kematian adalah firman yang hidup. Tiba-tiba dia sadar.
Roh Kudus kerja dalam pikirannya dia waktu dia dengar firman dari mulut Yesus Kristus itu. Dia sadar bahwa Yesus Kristus tidak bersalah. Artinya dia sadar Yesus suci. Kita sama-sama bertiga disalib. Kita berdua ini orang berdosa. Dia enggak. Dari mana dia tahu bahwa Yesus tidak berdosa? Aneh ya. Tidak ada yang datang penginjilan cerita sama dia. Enggak ada pendeta yang ngomong Yesus tuh tidak berdosa. Enggak. Dia cukup dengar kalimat demi kalimat Yesus Kristus dan dia bilang orang ini tidak bersalah. Kita berdua adalah orang yang bersalah. Ini tanda pertobatan sejati. Kalian lihat ini. Dia lihat Yesus. Dia dengar Yesus. Dia sadar Yesus suci. Kemudian dia melakukan apa yang tidak banyak dilakukan orang lain, yaitu mengakui dia bersalah. Dia mengakui dia layak untuk dihukum. Dia nggak cari-cari lagi kesalahan, dia berhenti di situ. Lalu kemudian dia bilang kita yang salah, bukan dia. Ini tanda pertobatan. Setelah dia sadar dia berdosa, apa yang dia lakukan? Dia bilang, Yesus, nanti kalau kamu kembali sebagai raja, ingat saya. Minta belas kasihan Tuhan Yesus. Apakah setelah Tuhan Yesus bilang, hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus, hidupnya tenang orang ini? Lihat cara matinya itu. Yesus Kristus pada saat diperiksa sudah mati, maka tulangnya tidak satu pun remuk untuk mengingatkan firman Tuhan dalam perjanjian lama. Oh, dia sudah pernah janji dalam perjanjian lama, Mesias ini, anak domba ini, tidak boleh satu tulangnya pun hancur. Kalian mesti ingat di dalam perjanjian lama korban pengampunan dosa itu tidak boleh dipotong. Setelah dia disembelih dia harus dilakukan apa yang harus dilakukan? Dibakar sampai habis. Supaya apa? Supaya tidak ada satu tulangnya pun yang patah. Dan sekarang anak domba Allah yang diutus dari sorga bagi saudara dan saya, ketika dia di atas kayu salib, waktu mereka periksa, aneh, mungkin kematian tercepat zaman itu adalah Yesus Kristus, terlalu cepat mati. Tetapi karena dia cepat mati, maka tidak ada satu tulang pun yang dihancurkan. Tapi bagaimana dengan dua orang ini? Tentara itu periksa dan mereka lihat dua orang ini masih hidup. Mereka harus memastikan mereka mati sebelum jam 6. Maka tadi saya bilang, tentara-tentara itu akan ambil martir. Satu salib akan ada dua orang di atas satu tangga. Lalu mereka mulai pukul dari kaki menuju kepada kepala. Maka malam itu juga atau sore itu juga, matilah dua penjahat itu. Mati dengan tubuh yang hancur. Tetapi saya mau ingatkan kalian, satu yang ada pada salib yang ketiga itu, entah dia di kiri, entah dia di kanan, dia mati dengan tubuh yang hancur, namun dia hidup selamanya dengan Kristus di Firdaus. Mati secara fisik, hidup secara spiritual hari ini, terus menerus bersama dengan Kristus di Firdaus. Pendeta Stephen Tong, pemimpin gereja kami, dia bilang, hari ketika Yesus berinkarnasi jadi manusia, pintu sorga terbuka, lalu kemudian Yesus turun, malaikat lihat Yesus turun sendiri. Tapi hari itu, waktu Yesus naik ke sorga kembali ke Firdaus, malaikat buka pintu surga, malaikat terkejut karena Yesus pikul satu orang yang kaki dan tubuhnya itu remuk. Mereka tidak tahu itu siapa, tapi begitu dia sampai di surga, mereka mengerti itu adalah orang yang ada di sebelahnya. Orang itu begitu jahat. Mungkin malaikat juga bingung waktu dia sampai pintu surga. Malaikat bilang, kenapa saya harus kasih masuk kamu ke sini? Kamu adalah orang yang begitu jahat. Kalau itu saya ditanya, saya juga nggak tahu. Tapi orang jahat itu mungkin dia akan bilang begini, saya juga nggak tahu kenapa saya di sini. Tetapi orang yang disalib di tengah itu berkata, saya akan datang ke sini. Salib yang di tengah itu adalah salib yang mulia, yang membuat orang yang di sebelah, yang harusnya tidak layak, sekarang menikmati kehidupan yang engkau dan saya inginkan. Ada kabar baik bagi kamu dan saya. Dia mati, dia hidup di sorga, tapi dia sudah mati secara lahiriah. Teman-teman dan saya bukan orang yang disalibkan hari ini. Teman-teman dan saya masih adalah orang yang hidup punya kesempatan mendengar firman yang sama, memberi respon yang sama kepada firman, supaya kita hidup secara lahiriah, hidup juga secara spiritual. Satu saat kita semua akan mati, namun Alkitab bilang, hai maut, di mana kesengatmu? Kita mati pun, kita akan jumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi selama kita hidup, Alkitab, sepanjang hari ini kalian akan dapat lagi 2-3 sesi bicara mengenai melayani dengan sukacita. Apa yang membuat kita melayani dengan sukacita? Karena salib yang kedua. Salib yang kedua punya jasa yang sangat besar bagi saudara dan saya. Tadi pujian kita, beruntungkah aku kalau seandainya Yesus tersalib? Ya, bagi dia mengerikan, bagi dia neraka, bagi dia celaka, tapi berkat bagi kamu dan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Sebelum saya berdoa, izinkan saya mengajukan pertanyaan untuk saudara. Ada dua orang di kiri dan kanan yang disalibkan di antara Yesus Kristus. Yesus Kristus mengeluarkan kalimat-kalimat yang kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut, menenangkan jiwa.
Kalimat-kalimat yang menggambarkan bahwa dia adalah pribadi Allah yang suci, yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Salah satu dari penjahat itu menolak kalimat itu dan tidak mendengar, karena tidak mendengarkannya. Yang satu lagi mendengar dengan jelas panggilan Tuhan melalui firman yang keluar dari mulut Yesus, dan dia meresponinya sehingga dia hidup meskipun dia mati secara lahiriah. Paskah berbicara mengenai Yesus yang mati dan bangkit bagi kita, dan setiap orang yang mendengar firman ini harus memberi respon bagi dia. Izinkanlah saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, sekarang berdiri di hadapan Anda. Ketika firman disampaikan, manusia harus memberi respon. Izinkanlah saya bertanya, siapa di antara saudara hari ini yang berkata, Tuhan, setelah saya mendengar firman, saya tahu bahwa saya adalah orang berdosa. Namun saya bersyukur karena Kristus telah mati bagi saya di atas kayu salib untuk menjadi penebus dosa saya. Sekarang, saya mau kembali kepada dia, menerima dia sebagai Tuhan, menerima dia sebagai juru selamat. Biarlah Kristus menjadi Tuhan di dalam hati saya, menjadi juru selamat di dalam hidup saya. Bertahta dan pimpinlah hidup saya, ubahlah hidup saya. Siapa yang berkata, Tuhan, saya adalah orang berdosa, biarlah Kristus menjadi juru selamat, menjadi Tuhan yang memimpin hidup dan mengubahkan kehidupan saya. Jika ada yang berkata demikian di dalam hati, saudara boleh angkat tangan dan kita akan berdoa. Siapa yang berkata, Tuhan, saya adalah orang berdosa, namun Kristus mati dan menebus saya, biarlah dia menjadi juru selamat dan Tuhanku. Jika ada yang berkata demikian di dalam hati saudara, saudara boleh angkat tangan. Saudara jangan lihat kiri dan kanan, ini keputusan saudara di hadapan Tuhan. Siapa yang berkata, Tuhan, saya orang berdosa, namun ini saya, tebus dan selamatkanlah saya, jadilah juru selamat saya. Jika ada yang berkata demikian di tempat duduk, saudara boleh angkat tangan dan saya akan berdoa bagi Anda. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apakah masih ada lagi? Puji Tuhan, turunkan tangan. Yang kedua, apakah ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, saya bersyukur karena Kristus telah mati bagi saya, dan sebagaimana dia telah memanggil banyak orang untuk melayani dia sebagai hamba-hamba Tuhan, biarlah satu saat nanti jika Tuhan berkenan, saya juga akan menjadi seorang hamba Tuhan yang memberitakan firman tentang Kristus yang mati dan bangkit bagi dunia ini. Jika ada saudara yang berkata, satu saat nanti jika Tuhan berkenan dan Tuhan mau, Roh Kudus akan mengingatkan saya untuk hari ini, dan saya akan menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani, baik itu sebagai gembala, sebagai misionaris, atau apapun itu. Tapi saya akan menyerahkan diri untuk melayani Tuhan sepenuh hidup saya. Jika ada yang berkata demikian, saudara boleh angkat tangan dan saya akan berdoa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk firman yang kami boleh baca dan kami boleh renungkan bersama-sama. Hari ini kami belajar dari 3 salib di atas Bukit Golgota. Dan salib Kristus adalah salib yang mulia. Kemuliaan Kristus di atas kayu salib itu adalah kemuliaan yang menelan segala kejijikan dan kehinaan salib yang ada di sekitarnya. Sehingga kami orang Kristen boleh berbangga dengan tanda salib itu, karena itu tanda keselamatan, tanda kehidupan bagi kami. Kami bersyukur untuk salib ini, dan tolong kami supaya ketika kami merayakan Paskah, kami merayakannya dengan sukacita. Dan sepanjang hari ketika kami belajar sekali lagi mengenai pelayanan yang memuliakan Tuhan, mengenai pelayanan sebagai orang-orang muda, sebagai anak-anak remaja yang berkenan kepada Tuhan, berikanlah kepada kami sukacita dan kekuatan supaya setelah kembali dari tempat ini, kami pergi ke sekolah, ke rumah, ke gereja kami, masing-masing kami melakukannya dan melayaninya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.